Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum 2018 Universitas Blitar dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah fikih komentar tentang transplantasi organ manusia. Perkenalkan, nama saya Priyadi. Nama saya Irda Diana Noviarani. Nama saya Bima Sakti Sanghyuwana. Selanjutnya dipresentasikan pertama oleh saya sendiri. Pengertian transplantasi organ. Transplantasi organ adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia dari suatu tempat ke tempat lain kepada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan kondisi tertentu. Tujuan utama transplantasi organ adalah mengurangi penderitaan, meningkatkan kualitas hidup pasien. Transplantasi ditinjau dari sudut si penerima dapat dibedakan menjadi 1. Autotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh organ itu sendiri. 2. Homotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seorang ke tubuh orang lain. 3. Heteroplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke tubuh spesies lainnya. Atau transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik. Dalam dunia medis masih sering ditemukan orang yang melakukan transplantasi organ. Sejarah transplantasi. Transplantasi jaringan mulai dipikirkan oleh dunia sejak 4000 tahun silam. Menurut manuskrip yang ditemukan di Mesir yang memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi jaringan yang pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Sedang di India beberapa puluh tahun sebelumnya lahirnya Nabi Isa alaihissalam, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan dengan cara transplantasi sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspare Pigossi, seorang ahli bedah Italia pada tahun 1597 Masehi, untuk menjaga transplantasi perbaiki cacat hidung seorang dengan menggunakan kulit milik kawannya. Pada ujung abad ke-19 Masehi, pada ahli bedah baru berhasil mentransplantasikan jaringan, namun sejak penemuan John Murphy pada tahun 1807 yang berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang, percobaan Barusiah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lain. Percobaan yang telah dilakukan oleh binatang akhirnya berhasil, meskipun ia menghabiskan waktu lama, yaitu satu setengah abad. Pada tahun 1954 Masehi, dari Dr. J. Murray berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari suatu kembarannya yang membawa perkembangan pesat dan maju dalam bidang transplantasi. Tatkala Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, ilmu bedah sudah dikenal di berbagai negara dunia, khususnya negara-negara maju saat itu seperti dunia negara adidaya Romawi dan Persia. Namun percangkokan jaringan belum mengalami perkembangan yang berarti meskipun sudah ditempuh berbagai upaya untuk mengembangkan selama ribuan tahun. Setelah melewati beberapa eksperimen, barulah berhasil pada akhir abad ke-19 Masehi untuk percangkokan jaringan, dan pada pertengahan abad ke-20 Masehi untuk pencangkokan manusia. Di masa Nabi Muhammad SAW, negara Islam telah memperhatikan masalah kesehatan rakyat, bahkan senantiasa berupa menjamin kesehatan dan pengobatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma
Ada beberapa dokter ahli bedah di masa Nabi yang cukup terkenal seperti Al-Hafs bin Kildah dan Abu Rahmat Rafa'ah, juga Rafidah Al-Aslamiyah dari kaum wanita. Dan membedakan pembuluh tujuan transportasi. Gue kena kamu tipodot. Tujuan transportasi organ. Tujuan dari transportasi adalah sebagai pengobatan dari penyakit, karena Islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati, karena pembiaran penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan terjerumus dalam kematian tanpa ikhtiar adalah perbuatan tentang sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Maksudnya apabila sakit maka manusia harus berusaha secara optimal untuk mengobati sesuatu kemampuan, karena setiap penyakit sudah ditentukan obatnya. Maka dalam hal ini transportasi merupakan salah satu bentuk organ pengobatan. Syarat transplantasi. Syarat pelaksanaan transportasi menyumbangkan organ tubuh diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu dilakukan berdasarkan batas-batasan yang telah ditentukan oleh syariat dan syariat. Demikian Syekh Ahmad Putih dalam artikel Islam Menuturkan beberapa mungkin jadi kita tulisan jenenge wong itu. ini kan dalam artikel Langsung demikian menuturkan Demikian menuturkan beberapa syarat-syarat. Demikian Syekh Ahmad Putih menuturkan beberapa syarat-syarat yang memperbolehkan transportasi organ, yaitu syarat bagi orang yang hendak menyumbangkan organ dan masih hidup. Orang yang akan menyumbangkan organ adalah orang yang memiliki kepemilikan penuh atas miliknya, sehingga dia mampu untuk membuat keputusan sendiri. Orang-orang akan menyumbangkan organ harus seseorang yang dewasa atau usianya mencapai 20 tahun. Mulai diwaca sih 31 ini. Dimulai kene ya, ngono ya, ketika iki ya, mulai iki ya. Syarat bagi orang yang hendak menyumbangkan organ dan masih hidup. 1. Orang yang akan menyumbangkan organ adalah orang yang memiliki kepemilikan penuh atas miliknya, sehingga dia mampu untuk membuat keputusan sendiri. 2. Orang yang akan menyumbangkan organ harus seorang yang dewasa atau usianya mencapai 20 tahun. 3. Harus dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. 4. Jenis transplantasi organ. Transplantasi organ adalah salah satu pencapaian luar biasa dari dunia medis. Terdapat beberapa jenis transplantasi organ yang memungkinkan pasien dengan kondisi medis kronis bisa lebih baik. Berikut ini adalah jenis-jenis transplantasi organ, yaitu yang pertama, transplantasi jantung. Transplantasi jantung dibutuhkan untuk pasien penyakit jantung kronis ketika berbagai perawatan dan pengobatan jantung lainnya tidak bekerja dengan baik dan bahkan memiliki resiko gagal jantung. Pembedahan dilakukan dengan mentransplantasi jantung dengan jantung yang lebih sehat. Berikut ini beberapa indikator kondisi penyakit jantung yang mungkin segera membutuhkan transplantasi organ. Yang pertama, adanya kardiomiopati, gangguan kesehatan pada otot jantung atau lemah jantung. Yang kedua, coronary artery disease, yaitu kerusakan pada pembuluh darah utama di jantung. Yang ketiga, penyakit katup jantung. Yang keempat, congenital heart defects atau penyakit jantung bawaan sejak lahir. Yang kelima, takikardia ventrikular, kondisi ketika bilik bawah jantung berdenyut lebih cepat dari kondisi normal. Dan yang keenam, amyloidosis, yaitu penumpukan protein amyloid di jantung, ginjal, hati, dan organ lainnya.
Yang ketujuh, gagal jantung dari transplantasi jantung sebelumnya. Transplantasi jantung adalah pembedahan besar yang membutuhkan prosedur medis ketat, mulai dari mencari organ jantung yang cocok, proses transplantasi, hingga perawatan pasca transplantasi jantung. Yang kedua, transplantasi paru-paru. Transplantasi paru-paru atau pencakokan paru-paru adalah pembedahan besar yang dilakukan jika pasien memiliki masalah medis serius di paru-parunya dan berbagai perawatan serta pengobatan tidak berhasil. Pencakokan paru-paru tergantung pada seberapa serius kondisi pasien. Bisa hanya cangkok satu paru-paru atau keduanya. Paru-paru dapat ditransplantasi bersama dengan donor jantung juga. Paru-paru adalah organ yang paling penting di tubuh untuk mentransfer oksigen. Penyakit atau komplikasi di paru-paru akan sangat membahayakan. Beberapa kondisi yang menjadi penyebab pasien harus melakukan cangkok paru-paru diantaranya: yang pertama, penyakit paru obstruktif kronik; yang kedua, fibrosis paru-paru; yang ketiga, hipertensi paru-paru; yang keempat, cystic fibrosis. Penyakit paru-paru dapat dirawat dengan obat-obatan atau alat bantu pernapasan. Namun, jika semua perawatan tidak membantu banyak dan mengancam jiwa, dokter akan menganjurkan pencakokan paru-paru dengan prosedur khusus. Dan yang ketiga, transplantasi liver. Transplantasi hati atau tindakan pembedahan untuk mengeluarkan liver yang mengalami komplikasi atau tidak bekerja sesuai fungsinya dan mentransplantasikan dengan liver yang sehat. Liver adalah organ di dalam tubuh yang memegang fungsi penting, diantaranya yang pertama, mengeluarkan bakteri dan racun dari darah; yang kedua, mencegah infeksi dan merespons sistem kekebalan; yang ketiga, memproses makanan, nutrisi, dan hormon. Transplantasi hati adalah pilihan tindakan medis untuk pasien yang memiliki komplikasi liver dan tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan atau perawatan medis lainnya. Yang keempat, adanya transplantasi kornea. Transplantasi kornea adalah operasi untuk mengangkat bagian dari kornea Anda lalu mentransplantasikannya dengan jaringan kornea dari pendonor. Salah satu tujuan transplantasi kornea adalah diharapkannya pasien dapat kembali melihat. Pasien dianjurkan untuk melakukan transplantasi kornea jika mengalami gangguan kesehatan pada mata tertentu, diantaranya yang pertama, keratokonus, yaitu kondisi kornea mata menonjol; yang kedua, face dystrophy; yang ketiga, penipisan kornea; yang keempat, jaringan parut pada kornea yang menyebabkan sulit untuk melihat; dan yang kelima, adanya ulkus kornea. Transplantasi kornea juga disarankan untuk mengatasi gangguan penglihatan lainnya atau kondisi yang mengancam sampai resiko kebutaan. Dan yang kelima, adanya transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah tindakan operasi untuk mengganti ginjal yang rusak dengan ginjal sehat dari pendonor. Ginjal berfungsi untuk menyaring racun, mineral, dan cairan lainnya dari darah dengan hasil produksinya berupa urin. Transplantasi ginjal dibutuhkan saat fungsi ginjal pasien tidak berfungsi sampai 90% dan akan membahayakan hingga resiko gagal ginjal. Transplantasi ginjal diindikasikan pada kondisi berikut. Yang pertama, penyakit ginjal yang sudah kronis; yang kedua, diabetes tipe 1 yang tidak terkontrol dengan pengobatan. Umumnya transplantasi yang dilakukan adalah transplantasi kombinasi ginjal dan pankreas; yang ketiga, adanya tumor ginjal; dan yang keempat, cangkok ginjal diperlukan untuk pasien penyakit ginjal stadium akhir untuk bertahan hidup; dan yang ketujuh, adanya transplantasi kulit. Transplantasi kulit atau disebut juga dengan skin graft adalah tindakan medis untuk melepas bagian kulit salah satu area tubuh untuk ditransplantasi ke area tubuh lain dengan kondisi medis tertentu, atau bisa juga diambil dari kulit pendonor. Transplantasi kulit dibutuhkan untuk pasien dengan beberapa kondisi kulit kronis seperti yang pertama, luka bakar, luka akibat cedera kronis; yang ketiga, cacat; yang keempat, kondisi kulit bawaan yang tidak normal; dan yang kelima, vitiligo. Telah disebutkan di atas, umumnya transplantasi kulit dilakukan dengan pengambilan bagian tubuh lain dari pasien untuk ditempel di bagian yang membutuhkan transplantasi. Namun terdapat juga skin bank yang menyediakan stok donor kulit
untuk transplantasi kulit akibat luka bakar. Dan yang kedelapan adanya transplantasi trakea. Transplantasi trakea pertama dilakukan dengan mengambil sel induk dari saluran napas kanan pasien dan beberapa sel lain. Sel-sel tersebut dicangkokkan ke trakea dari pendonor. Jika trakea sudah siap, dokter mentransplantasi trakea tersebut ke pasien. Transplantasi trakea masih dikembangkan di dunia medis. Transplantasi trakea pertama dilakukan di Hospital Klinik Barcelona, Spanyol pada 2008. Terima kasih, Ido. Macam-macam transplantasi organ. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan kornea mata dan transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan sebagainya. Ada 3 macam pencangkokan jika dilihat dari hubungan genetik antara donor atau pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan dan resipien atau orang yang menerima pindahan jaringan atau organ. 1. Autotransplantasi, yaitu transplantasi yang pendonor dan resipiennya satu individu, seperti orang yang tubuhnya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambil daging dari bagian badannya yang lain dalam keadaan badannya sendiri. 2. Homotransplantasi, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya satu individu yang sama jenisnya, manusia vs manusia. Namun pada homotransplantasi ini bisa jadi donor dan resipiennya 2 individu yang masih hidup. Bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut cadaver donor, sedangkan resipiennya masih hidup. 3. Heterotransplantasi, yaitu donor yang resipiennya 2 individu yang berlainan jenis, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia. B. Manfaat transplantasi. Organ transplantasi tergantung pada keberhasilan transplantasi organ yang diterima. Manfaat transplantasi organ diantaranya: A. Menyelamatkan hidup. B. Kesempatan hidup lebih baik dan sehat. C. Menghindari prosedur dialisis khusus bagi pasien dengan ginjal yang sudah rusak. D. Mengkoreksi cacat bawaan. Risiko transplantasi. Organ berikut ini adalah risiko transplantasi organ, yaitu 1. Penolakan organ. 2. Kegagalan organ. 3. Pendarahan karena komplikasi. 4. Infeksi. 5. Komplikasi pasca operasi. Pasien dengan kondisi medis kronis tertentu membutuhkan transplantasi untuk menyelamatkan hidup. Kebanyakan pasien membutuhkan perawatan medis lanjutan setelahnya. Hukum transplantasi. Hukum transplantasi sangat bermacam-macam. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolaknya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan menggabungkan hukum-hukum dari beberapa sumber, yaitu dari Akbuddin ed. 2006 dan Zamzami Saleh 2009 sebagai berikut. 1. Transplantasi organ ketika masih hidup. Pendapat 1. Hukumnya tidak boleh atau haram, meskipun pendonor tersebut untuk keperluan medis atau pengobatan, bahkan sekalipun telah sampai dalam kondisi darurat. Dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, yang berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Transplantasi organ ketika dalam keadaan koma. Pendapat: hukum melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan masih hidup, meskipun dalam keadaan koma, hukumnya haram. Dalil yang menjelaskan, sesungguhnya perbuatan mengambil salah satu organ tubuh manusia dapat membawa kepada kemudaratan, sedangkan perbuatan yang membawa kepada kemudaratan merupakan perbuatan yang terlarang sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh melakukan pekerjaan yang membawa kemudaratan dan tidak boleh ada kemudaratan. Manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dan mempertahankan hidupnya. 3. Transplantasi organ ketika dalam keadaan telah meninggal. Pendapat 1. Hukumnya haram karena kesucian tubuh manusia. Setiap bentuk agresi atas tubuh manusia merupakan hal yang terlarang. Dalil: ada beberapa perintah Al-Quran dan hadis yang melarang. Di antaranya hadis yang terkenal, yaitu mematahkan tulang mayat seseorang sama berdosanya dengan
melanggarnya dengan mematahkan tulang orang tersebut ketika ia masih hidup. Pendapat dua, hukumnya boleh. Dalil dalam kaidah Fiqhiyas menjelaskan bahwa apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah atau kebinasaan, maka dipertahankan yang mendatangkan mudarat yang paling besar dengan melakukan perbuatan yang paling ringan, mudaratnya dari dua mudarat. Dalil yang dijadikan dasar dalam pengambilan hukum transportasi organ tubuh antara lain Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu dan belanjakanlah atau harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non-medis, termasuk upaya transplantasi yang memberikan harapan untuk bisa bertahan hidup. Surat Al-Maidah ayat 32. Artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan seperti transportasi sangat dihargai oleh agama Islam. Kesimpulan, transplantasi merupakan hal yang sangat rumit dalam pengambilan tindakan yang tepat, karena banyak pendapat yang menentang dan mendukung tentang pelaksanaan transplantasi dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan transplantasi organ itu bergantung pada pelaksana mengapa harus melakukan hal tersebut. Jika alasan tidak mendukung, maka kegiatan transplantasi tersebut sangat dilarang dan hukumnya haram serta ilegal. Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa transplantasi hukum adalah mubah dan dapat berubah hukumnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Transplantasi ini dapat dihiaskan dengan donor darah dengan dilihat bahwa donor darah dan organ tubuh dapat dipindahkan tempatnya. Kedua, suci dan tidak dapat diperjualbelikan. Tentu saja setelah perpindahan itu terjadi, maka tanggung jawab atas organ itu menjadi tanggung jawab orang yang menyandangnya. Kaidah-kaidah hukum wajib ditunjukkan dalam melakukan transplantasi ini diantaranya tidak boleh menghilangkan bahaya dengan menimbulkan bahaya lainnya. 1. Organ tidak boleh diambil dari orang yang masih memerlukannya. 2. Sumber organ harus memiliki kepemilikan penuh atas organ yang diberikan atau berakal, balik, hidup, dan ikhlas dan tidak memberat bagi dirinya. 3. Tindakan transplantasi mengandung kemungkinan sukses yang lebih besar dari kemungkinan gagal. 4. Organ manusia tidak boleh diperjualbelikan sebab manusia hanya memperoleh hak memanfaatkan dan tidak sampai memiliki secara mutlak. Saran: jika kita melakukan transportasi organ, maka seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan, baik dari pendonor maupun resipien, serta harus memenuhi kaidah atau syarat-syarat Islam. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.